Halo teman-teman mahasiswa, baik. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang turunan. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang limit, di mana teman-teman semua harus memahami tentang konsep limit itu sendiri, karena akan berguna pada materi turunan kali ini. Jadi baik, kita akan membahas yang pertama materi tentang turunan. Nah, untuk materi turunan, yang pertama teman-teman harus memahami konsep limit pada turunan, di mana ya rumusnya adalah M sama dengan dy per dx. Limit H mendekati 0, di mana f x plus h min fx per h. Nah, kita ambil contoh ya. Contoh y sama dengan x kuadrat, di mana turunan atau y aksen sama dengan dy per dx itu sama dengan 2x. Nah, kita akan buktikan beberapa waktu yang lalu di limit juga kita sudah membahas atau saya tepat singgung sedikit tentang dalil L'Hopital ya, atau L'Hospital. Nah, itu sangat berguna pada pertemuan kali ini. Nah, jadi untuk contoh ini kita bisa langsung melihat ya konsep seperti apa. Apakah benar bahwa y sama dengan x kuadrat itu turunannya adalah 2x. Nah, baik y sama dengan f x plus h sama dengan x plus h kuadrat. Nah, kita ambil ya, kita ganti ya nilai x-nya, x plus h kuadrat sama dengan, nah ini pada teman-teman sebelumnya kan sudah membahas juga tentang sistem pemfaktoran, dimana ini ya teman-teman bisa dilihat ya x kuadrat plus xh plus xh plus h kuadrat, ketika kita uraikan maka akan menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Jadi teman-teman saya harap sudah mengerti dan sudah memahami ya. Jadi M sama dengan dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 ya, ini x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat min x kuadrat, kita masukkan ke rumus ini ya teman-teman, per h. Jadi limit h mendekati 0 ya, ini bisa dicoret-coret, kita kurangi, maka bersisa 2xh plus h kuadrat per h. Jadi karena hanya ada 2, jadi saya keluarkan h, berarti menjadi 2x plus h per h ya. Ketika kita kalikan h dikali 2x itu 2xh, h dikali h itu h kuadrat per h. Jadi sisanya adalah, ini bisa dicoret-coret, ini 2x plus h, dan kita substitusikan h-nya itu 0, berarti 2x plus 0 sama dengan 2x. Jadi terbukti ya bahwa turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Ini turunan pertama ya, y aksen ini artinya turunan pertama, berarti y sama dengan x kuadrat, itu y aksen sama dengan dy per dx itu sama dengan 2x. Jadi itu teman-teman ya, kalau sudah bisa memahami, bisa langsung dicatat. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh yang kedua, di mana fx sama dengan cos x. Nah, kita akan membuktikan ya, bahwa secara umum bahwa cos x itu turunannya adalah min sin x. Nah, kita akan buktikan dengan cara yang sama, dengan konsep limit tadi yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, di mana f x plus h sama dengan cos x plus h ya. Saya ganti ya, cos x cos h, cos x dikali cos h min sin x sin h. Ya teman-teman, turunannya ya, dimana M sama dengan dy per dx itu cos x. Nah, limit h mendekati 0 ya, kita tuliskan lagi cos x dikali cos h min sin x dikali sin h min cos x. Kita masukkan ke rumus yang tadi ya teman-teman. Nah, yang awal tadi yaitu rumus yang ini ya teman-teman. Nah, h f ya, ke rumus yang ini f plus xh ya, ke rumus ini ya, f limit h mendekati 0, f x plus h min fx per h. Nah, kita terapkan ke rumus ini. Nah, jadi M sama dengan dy per dx, ini sudah ya, dy per dx dikali cos x, di mana limit h mendekati 0 itu cos x dikali cos h min sin x dikali sin h min cos x per h. Nah, limit h mendekati 0, ini ya cos x, kita satukan, itu yang nilai cos kita keluarkan, di mana menjadi cos x dikali cos h, ya, karena cos x dikali cos h ada cos x cos h. Nah, cos x dikali
min 1 ya. Ini dari min cos X, maka menjadi min cos X. Nah, min, ini sisanya, min sin X dikali sin H per H. Nanti teman-teman bisa mengulang lagi video yang saya sudah sampaikan. Jadi di sini bisa dilihat uraiannya, ini jelas ya, terlihat bahwa sisanya ya limit H mendekati 0. Ini cos X, ini min saya pindahkan ya, min 1 menjadi di depan, ini 1 min cos H, ya supaya dia bernilai nanti sama, maka saya kalikan dengan negatif. Nah, ketika dikalikan, negatif dikali 1 itu negatif 1, ya, min dikali min, ya, min plus cos H. Ya, min sin X dikali sin H, sini ya, per H. Ini sama-sama, maka masing-masing kita ambil H. Nah, langsung kita lanjutkan limit H mendekati 0, di mana ya ini cos X, kita substitusikan langsung nilai H-nya itu 0, ya, yang ini 1 min ya, 1 min cos H itu 0. Nah, sebelum-sebelumnya ini kita sudah pelajari ya, teman-teman, di mana sin X ini ya, sin H per H itu nilainya 1, maka kita kalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah ketika saya kalikan cos 0 itu adalah 0, teman-teman ya, min sin X ya dikali 1 yaitu min sin X. Jadi terbukti ya bahwa turunan dari cos X itu adalah min sin X, atau bisa dibilang Fx sama dengan atau turunan dari cos X Y aksen sama dengan min sin X. Jadi terbukti ya teman-teman. Nah, silakan dilihat-lihat bahwa sebenarnya rumus dari ini nanti kita akan bahas di fungsi trigonometri. Di sini ada beberapa fungsi yang kita bahas, jadi teman-teman harus menyimak dengan baik. Baik, yang pertama kita harus mengetahui tentang rumus-rumus dasar turunan itu sendiri ya. Nah, yang pertama ada fungsi aljabar. Ini kita akan ada bahas 4 fungsi ya. Yang pertama itu ada fungsi aljabar. Ya, jadi teman-teman harus tahu rumus-rumus ini. Ketika teman-teman sudah memahami rumus ini, maka teman-teman akan bisa menyelesaikan persoalan atau soal-soal yang ada di fungsi aljabar. Baik, ini yang pertama yang adalah Y sama dengan K, di mana Y aksen yaitu sama dengan 0. Jadi konstanta ini ya, ketika kita turunkan atau turunan pertamanya adalah 0. Ya. Ya, nanti kita akan bahas ke contoh soal biar lebih jelas. Ini konstantanya ketika saya memiliki konstanta ya, tidak memiliki variabel X dan sebagainya, maka turunannya adalah 0. Ya. Nomor 2, Y sama dengan X. Nah, turunan dari X ini adalah 1. Y aksen sama dengan 1. Nah, nomor 3, Y sama dengan X kuadrat, di mana turunannya adalah 2X. Ya, Y sama dengan X kuadrat min Y aksen sama dengan 2X. Nah, 2 kita kali dengan X, 2X dan 2 dikurang 1. Maka ini pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, untuk nomor 4, Y sama dengan X pangkat 10. Nah, Y aksen sama dengan, jadi 10 kita kalikan ke sini, ya 10X, maka pangkatnya kita kurangi dengan 1. Maka menjadi 10X pangkat 9. Ya, teman-teman, ini bisa teman-teman pahami ya. Jadi ini adalah 10, kita kalikan ke sebelah X-nya ya. Nah, maka menjadi 10X, maka 10-nya ini juga kita kurangi dengan 1. Nah, maka Y aksen sama dengan 10X pangkat 9. Nah, jadi bisa disimpulkan dari keempat ini ya, bahwa Y sama dengan X pangkat N, berapapun nanti N-nya ya. Y aksennya adalah, nah dikalikan N-nya dikalikan ke sini, dan di mana setelah itu pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah, contoh yang sudah ada misalnya seperti ini ya. 4X pangkat 3, jadi 3 dikali dengan 4 itu 12, X pangkat 3 dikurang 1 itu 2. Nah, begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di contoh soal. Nah, ini ya, baik, selanjutnya kita ke soal yang nomor 6 ya. Tadi sudah 1 sampai 5. Jadi soal nomor 6 di mana Y sama dengan akar X sama dengan X pangkat setengah. Nah, di mana nanti ketika teman-teman menemui akar X, maka bisa diubah langsung menjadi X pangkat setengah. Y aksen sama dengan
Ya, seperti nomor 5 tadi bahwa ini adalah sebagai pangkat N-nya, kita kalikan ke depan ya. 1/2X pangkat setengah dikurang 1. Ya, N-1 sama dengan ini setengah X setengah min 1 itu makanya min 1/2. Kita samakan penyebut teman-teman ya, seperti ini. Saya harap teman-teman sudah bisa karena SMP, SMA sudah pernah menyelesaikan persoalan seperti itu ya. Jadi menyamakan penyebut ya, 1/2X pangkat min setengah sama dengan ketika saya memiliki hal seperti ini maka 1/2 bisa dipangkatkan dengan ini dari positif ketika kita perkan atau kita bagi itu menjadi X pangkat setengah. Ya, dari negatif menjadi positif. Maka bisa kembali lagi bahwa 1/2 pangkat akar X karena akar X sama artinya dengan X pangkat setengah. Jadi kembali lagi ke bentuk awal yaitu 1/2 dikali akar X. Ya. Nah, untuk soal nomor 7, Y sama dengan X pangkat min sepertiga, Y aksen sama dengan ya min sepertiga dikalikan dengan X ya, dan pangkatnya kita kurangi dengan 1, berarti min sepertiga dikurang 1. Ya, sama dengan min sepertiga X, nah min 1/3 min 1 itu kita samakan penyebut maka menjadi X pangkat min 4/3 ya. Nah, jadi ini jawaban atau turunan pertama dari X pangkat min sepertiga. Itu nomor 8, Y sama dengan akar X. Ya, sama dengan, karena akar X tadi seperti yang soal nomor 6 itu sama dengan X pangkat setengah. Nah, maka ketika kita ubah ya menjadi tadi yang awal kita ubah dari pangkatnya min setengah, kita bagikan menjadi 2X pangkat seperdua. Nah, ketika bentuknya seperti ini naik ke atas maka menjadi min X pangkat min seperdua atau pangkat min setengah. Ya, kita turunkan berarti Y aksen sama dengan pangkatnya min 1/2 X min seperdua dikurang 1. Sama dengan min 1/2 X pangkat, kita samakan penyebut ya, min 3/2. Ya, itu teman-teman ya, untuk soal nomor 6, 7, dan 8 di fungsi aljabar. Nah, selanjutnya di fungsi aljabar itu nomor 9, Y sama dengan, nah tadi kita sudah membahas satu fungsi, sekarang ada dua fungsi. Nah, bagaimana kita bahas? Nomor 9, Y sama dengan UX plus minus V dikali X. Maka turunannya nanti ya, maka U aksen ya plus minus V aksen. Kita masing-masing menurunkan. Ketika saya ada soal ya, kita turunkan menjadi ketika dia UX ditambah dengan VX, maka di sini juga Y aksennya sama dengan U aksen ditambah V aksen. Begitu juga dengan negatifnya nanti ya, U aksen dikurang UX dikurang VX, maka Y aksennya adalah U aksen dikurang V aksen. Yaitu teman-teman, untuk nomor 10, Y sama dengan ya UX dikali, tadi kan penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita ke perkalian, UX dikali VX itu Y aksennya nanti yaitu U aksen V ditambah UV aksen. Nah, nanti untuk di soal misalnya ada soal untuk U-nya, U aksen berarti U aksennya diturunkan, V-nya tetap, begitu juga dengan U-nya tetap, V aksen, V-nya yang diturunkan dari fungsi yang sudah diketahui. Kalau di persoalan nanti. Nomor 11, Y sama dengan, ini pembagian ya teman-teman, UX dikali VX, UX per VX, Y aksen sama dengan, ya, U aksen V dikurang, ya, UV aksen dibagi dengan V kuadrat, ya. Ya, nanti teman-teman bisa menggunakan rumus ini ketika persoalannya di pembagian. Nah, begitu juga dengan perkalian dan juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi sudah punya rumus masing-masing, jadi teman-teman harus menguasai ini ya. Nah, untuk yang B misalnya mempunyai atau memiliki 3 fungsi, berarti Y, ini nomor 10B ya, Y sama dengan U dikali V dikali W, maka Y aksennya adalah masing-masing satu-satu kita akan turunkan teman-teman. Misalnya di sini U aksen VW, jadi U-nya yang diturunkan, V dan W-nya tetap, ditambah U dikali V aksen dikali W, V-nya yang diturunkan, U dan W-nya tetap, ditambah U dikali V dikali W aksen. Jadi U-nya tetap, V-nya tetap, dituliskan lagi ya teman-teman, yang diturunkan adalah W-nya. Jadi itu ya, ada 10 rumus. Nah, kita ke contoh soal.
Contoh nomor 1 yaitu, ya ini sudah yang tadi ya teman-teman, ada yang perkalian, ada yang penjumlahan, dan juga pengurangan, dan juga ada pembagian. Y sama dengan X kuadrat min 1/2 akar X. Nah, langsung aja kita ubah akar X itu menjadi X pangkat min 1/2 ditambah 5X per 4 plus X. Jadi 5X-nya itu sebagai U, teman-teman ya. Jadi tadi sudah rumus kita bahas. 4 ditambah X itu sebagai V-nya. Nah, kita akan turunkan masing-masing. Di sini adalah fungsi aljabar tadi, bahwa 2 ya, X dikali 2 min 1. Saya uraikan dulu biar teman-teman paham. Min 1/2 dikali atasnya ya, min setengah, X min 1/2 dikurang 1. Ya, sudah naik ke atas tadi ya teman-teman. Ya, menjadi 2 dikali X ya. Ditambah 5, itu kita turunkan dari 5X ini sesuai dengan rumus ya. Kalau dia ada pembagian, maka rumus dari turunan dari UX per VX sama dengan Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen per V kuadrat. Jadi U-nya kita turunkan. Turunan dari 5X ya, kita masukkan, ini kan sama artinya dengan pangkat ya, ini pangkat 1 ketika kita kalikan, maka 1 dikali 5 itu 5X, 1 dikurang 1 itu 0. X pangkat 0 itu sama artinya dengan 1, 5 dikali 1 itu 5, itu turunan dari U aksennya. Ini U-nya 5X adalah U, dan 4 plus X itu sebagai V-nya. Nah, dikalikan dengan V, V-nya berapa? Itu V-nya tetap ya teman-teman, 4 ditambah 4 plus X ya, tetap kita tuliskan, dikurang, ini adalah pengurangan ya. Nah, dikurang ya 5X dikali 1. Berarti U-nya tetap kita tuliskan 5X ya. Nah, V aksennya 4 ini seperti tadi, bahwa konstanta turunannya adalah 0. Berarti 0 ditambah, nah turunan dari X ini sama artinya dengan pangkat 0 ya, 1 dikurang 1 ya, maka dia 1. Ya, kita turunkan pangkat X ini menjadi 1 per ya V kuadrat. V kuadrat berarti 4 ditambah X kita kuadratkan. Nah, jadi kita bisa sederhanakan, berarti 2X dipangkatkan dengan 2 min 1, maka menjadi 2X ya. Min ini 1/4, min setengah dikali min setengah itu 1/4 X pangkat, ini kita samakan penyebut, kita turunkan ke bawah menjadi positif seperti soal sebelumnya tadi, bahwa menjadi ya, ini min 3/2 diturunkan kita bagi dengan, atau kita perkan, maka menjadi 4X pangkat 3/2. Ditambah, ini ya kita tuliskan lagi 5 dikali 4 tambah X min 5X kali 1 kan 5X per 4 plus X pangkat 2. Nah, jadi ini turunan dari yang di atas ini teman-teman. Ya, soal selanjutnya yaitu saya memiliki ya, nomor 2, Y sama dengan 8X akar X. Nah, nanti X-nya itu sama artinya dengan dipangkatkan dengan 1. Akar X itu tadi kita sudah bahas bahwa akar X sama artinya dengan X pangkat setengah. Ya, ketika kita jumlahkan maka menjadi ya 8X dikali X pangkat setengah, maka menjadi 8 dikali X 3/2. Ya, kita jumlahkan atau samakan penyebut ketika dia perkalian itu sama artinya dengan pangkatnya kita jumlahkan. Maka menghasilkan X pangkat 3/2. Min 5 per X pangkat 2/3. Ya, kita ubah lagi. Kita naikkan dia menjadi X pangkat min 2/3. Ditambah X pangkat 3 min 1 per 2X plus 1. X pangkat 3 min 1 itu V-nya, sebagai U-nya. 2X plus 1 itu sebagai V-nya. Berarti Y aksen sama dengan ini 8, tadi 3/2, ya pangkatnya ya, 3/2, X 3/2 min 1, dikurang. Nah, 5 dikali min 2/3, X pangkat min 2/3 dikurang 1, ditambah yang ini ya, kita masukkan ke rumus UX per VX sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Nah, turunan dari U, ini U ya teman-teman, turunan dari X pangkat 3 itu adalah 3
X dipangkatkan dengan 3 min 2. Itu sama 3 min 1, maka menjadi 3X pangkat 2. 1 itu konstanta ya teman-teman, maka dia 0. Ya, turunannya adalah 0. Maka 3X kuadrat min 0 sama dengan 3X kuadrat. Nah, dikalikan dengan V. V-nya berapa? V-nya adalah 2X plus 1. Kita tuliskan lagi di sini, min. Nah, U-nya berapa teman-teman? X pangkat 3 min 1 itu tetap. Nah, V aksen turunan dari V aksen itu berapa? Ya, ini teman-teman ya, turunan dari 2X itu langsung 2 teman-teman ya, berapapun nanti. Karena ini sama artinya dengan pangkat 1. 1 dikali 2, X, 1 dikurang 1, X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi seperti ini teman-teman. Nanti juga kalau teman-teman menemui turunan dari 3X, maka turunnya dari 3. Turunan dari 4X, maka 4. Ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita perkan dengan V kuadrat. V-nya berapa? 2X plus 1 dikuadratkan. Jadi ini teman-teman ya jawabannya. Jadi ketika teman-teman sudah menurunkan di turunan pertama sampai sini, atau teman-teman mau menyederhanakan lagi, itu boleh silakan. Jawabannya sudah sampai sini. Jadi itu ya teman-teman untuk fungsi aljabar. Next kita akan masuk lagi ke yang B ya, fungsi trigonometri. Ya, teman-teman kalau sudah bisa di fungsi aljabar silakan dicatat. Terima kasih.